Kali ini saya berada di Pondok Gede, tepatnya di Monumen Pancasila Sakti. Dalam rangka beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, maka saat ini saya berada di lokasi lubang buaya yang terkenal atau dikatakan dengan sumur maut. Dan saya akan meliputnya untuk para netizen yang telah setia dalam channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya ya, saya tunggu. Oke, mari kita melihat bersama-sama. Baik, untuk yang pertama kita menuju tempat rumah penyiksaan dari 6 jenderal dan 1 kapten, yaitu di sini adalah replika mereka salah satu jenderal yaitu Majen S. Parman yang masih hidup pada saat itu, dan Brigjen Sutoyo. Wow, suasana memang agak sepi di daerah ini, di daerah Pondok Gede. Dan kalau melihat ke dalam ini memang sedikit agak iya. Sedikit agak mencekam. Saya sendiri berdiri bulu merinding, bulu roma saya. Guys, inilah salah satu sumur. Inilah dia sumur maut, di mana di dalamnya ada 6 jenderal, kemudian 1 kapten. Luas dalam sumur ini sedalam 12 meter. Wow, keren banget tempat ini. Ketika berada di tempat ini, mari kita menuju ke Monumen Pancasila. Ya, guys, inilah Monumen Pancasila Sakti. Kebetulan pengunjung hari ini cukup sepi. Kalau ini yang baru semua. Kalau rumah ini memang 35 bersejarah ini. Ini terdapat relief yang menceritakan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Lalu berhasil diberantas oleh pasukan ABRI yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Dan di sini terdapat Bapak Presiden Soekarno yang meluncurkan buku Nasakom yang berisikan untuk menyatukan nasional, agama, dan komunis. Lalu para PKI meminta dibuatkan angkatan, yaitu angkatan kelima, di mana para buruh dipersenjatai. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta, 1 Oktober 1965, dini hari. MT Haryono, Ahmad Yani, S. Parman, Pierre Tanden. Pierre Tanden di sebelah kiri paling pojok, S. Parman, MT Haryono, Ahmad Yani, R. Suprapto, DI Panjaitan, dan di pojok sebelah kiri kanan adalah Bapak Sutojo. Wow, keren tempat ini, sangat keren banget. Ini adalah monumen Pancasila Sakti, dan di sebelah kanan saya ini terdapat museum di mana barang-barang peninggalan jenderal yang dibunuh dan disiksa dimakamkan di lubang buaya ini.
Oke, kita lanjut ke museum. Ini sebelah kiri saya, sebenarnya ini adalah hutan karet zaman tahun 965. Cuma sekarang sudah direnovasi dan sudah dibuat taman secantik mungkin. Ini sumur maut tadi. Dapat kita bayangkan yang sering kita saksikan di televisi setiap tanggal 30 September. Kekejaman dari Partai Komunis Indonesia. Ya, ini adalah koleksi salah satu mobil Jenderal Ahmad Yani. Kita mulai memasuki museum. Ya, inilah museum pengkhianatan PKI komunis. Mari kita melihat. Berani nggak saya? Ini museumnya. Maaf guys, saya tunggu teman dulu. Karena kalau sendirian saya agak ngeri juga. Takut di dalam. Bentar, saya cari teman dulu. Ya, sudah ada teman saya. Kita masuk. Ini bagian yang kedua. Aksi teror. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, ini yang kedelapan di Madiun, anggota PKI Madiun. Ini di pembunuhan di Kawadenan Ngawen. 10. Yang ke-11 di Trenggalek. Yang ke-12 Dunggis. Yang ke-13 Musuh. Yang ke-14 Tirtomoyo. 15, 16 di mana ini? Di asrama polisi. Tanjung Morawang. Exit, nggak eksis.
Kemudian ini adalah atribut PKI, ini bendera PKI. Bendera putih diberi warna hijau. Ini pakaian mereka, atribut mereka. Namanya Paraku. Lahirnya MKTB PKI. Hidup Kongres Nasional Partai Komunis Nasional. Ini adalah DN Edit diadili. Kemudian ini kampanye budaya. Kampanye budaya PKI. Dan ini adalah rongrongan PKI terhadap ABRI. Peristiwa Kanigoro. Guys, PKI itu adalah sebuah partai yang ada di Indonesia. Ya, partai tapi mereka berbasis komunis. Kemudian ini pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta. Revolusioner ya. Yang ke-25 penyerbuan gubernuran Jawa Timur. Pusat sejarah tengah. Yang ke-26 gedung RRI pusat penguasaan kembali. Gedung RRI ada. 27 peristiwa Kentungan Yogyakarta. Yang ke-28 rapat umum Front Pancasila. Udah, saya karena merasa sendirian, saya sudah tidak enak lagi di dalam ini. Bau menyan yang menyengat dan tak dapat dibayangkan. Oke guys, thank you. Ya, ini museum kita tinggalkan. Kita pindah ke gedung sebelah lagi di sini. Ya, ternyata ini adalah Museum Paseban. Di sini juga hampir mirip-mirip nama seperti ini sekarang PKI di Lubang Buaya. Ternyata ini lubang buaya yang lama dulu. Kondisi sumur tua setelah pengangkatan. Jenazah para yang dimasukkan ke dalam sumur tua. Salah satu rumah penduduk yang dijadikan markas ke-30 di desa Lubang Buaya. Rumah Bapak R.S. Harjono. Di sini ada konvoi pasukan kapal dari Kodam Jakarta saat pengamanan Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini pengamanan Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini adalah perlengkapan yang disita di gerombolan G30 SPKI. Pesanan yang digunakan oleh gerombolan GS30 SPKI. Ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima AD. Ada El Sutarto, Haryono, S. Parman, DI Panjaitan, Tukian Sutoyo, dan Pierre Tandian. Kawan Katanso, Sugiono. Ini bagian dari Polres Tubun. Baik, saya akan menuju kembali. Di sini adalah pakaian dan bekas darah kemudian film pemberontakan. Saya melihat di pakaian dulu. Radio. Ini adalah pakaian dari Pierre Tandian terakhir kali dia dibunuh.
Wow. 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 Ini koleksi pribadi Pierre Tenden. Ini punya KS Tubun, Brigadir Polisi KS Tubun. Sugiono, Katamso. Ini pakaian, wow, pakaian ini benar-benar asli guys, yang dipakai oleh Letnan Suprapto, Mayor Jenderal Suprapto. Ini adalah sarungnya dipakai, ada bekas darah, diangkat dari lubang buaya. Ini punya Ahmad Yani yang ditembak mati di rumahnya. Ini punya MT Haryono yang dipakai pada malam hari ini. Wah. Mayor Jenderal S. Parman sempat pakai sepatu waktu itu. Dengan dompet sisir membawa. Dalam kocek-koceknya, kemudian jam tangan yang dipakai pada saat itu, cincin, bukan. Dan Mayor Jenderal S. Parman adalah orang yang pada saat itu berpakaian lengkap ketika disiksa. Dan ini punya Donald Ipak Panjaitan yang ditembak mati di rumahnya. Wow, ini punya Bapak Sutoyo. Pada malam hari itu kalau tidak salah dia sedang sakit gigi. Keren, mengerikan banget. Ya, tibalah akhirnya saya keluar. Ini adalah panser untuk memberantas PKI dan keluar. Oke, baiklah. Dari sejarah singkat selama kurang lebih 17 menit perjalanan saya di daerah Pondok Gede, tepatnya di markas Monumen Pancasila Sakti, di mana kita melihat bersama betapa kejamnya tahun 1965 pemberontakan G30 yang menamakan di mereka Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Semoga sejarah ini tidak terulang lagi dan kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Anewan Channel Aremang YouTube. Thank you. Dah.